Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat, salam guru penggerak. Jumpa lagi dengan saya Herlina Wati, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. 2.3 A.9 Aksi Nyata Modul 2.3 Praktik Coaching untuk Supervisi Akademik. Perkenalkan, sebagai fasilitator Ibu Setiani Daryulina dan pengajar praktik Ibu Sri Mirnawati, dan saya CGP Angkatan 9 Herlina Wati. Tujuan pembelajaran khusus, CGP mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Tahapan supervisi akademik dengan prinsip coaching. Rangkaian supervisi klinis ini terdiri dari kegiatan perencanaan sebelum observasi atau pra-observasi, observasi, dan pasca observasi berupa praktik percakapan coaching yang memberdayakan. Pra-observasi, percakapan mengenai bagian dari pembelajaran yang akan menjadi fokus pengembangan. Observasi, CGP sebagai supervisor melakukan supervisi pembelajaran di kelas rekan sejawat dan membuat catatan pada lembar observasi. Pasca observasi, pemberian umpan balik berbasis coaching dan percakapan coaching atau refleksi dan kalibrasi. Tahapan pra-observasi, CGP sebagai supervisor melakukan percakapan berbasis coaching bersama rekan sejawat atau guru sebagai subjek yang akan diobservasi. Percakapan dalam tahap ini bertujuan untuk menggali informasi awalan bagaimana seorang guru menyampaikan rencana pengembangan diri yang akan diwujudkan dalam kegiatan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Herlina Wati, CGP Angkatan 9 dari SDN Manjani Timur 2, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan dibantu oleh rekan saya, Ibu Siti Fatimah SPG, yang mengajar di kelas 5 pada SDN Manjani Timur 2.
menarik sekali ya. Nah, jadi sebelum kita besok berdiskusi, Ibu sudah menyebutkan tujuan-tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu laksanakan besok. Jadi sangat menarik sekali. Nah, kemudian dari kegiatan pembelajaran atau tujuan pembelajaran tadi, maka saya ingin menanyakan lagi di kita, yaitu apa area pengembangan yang hendak dicapai dalam pembelajaran besok. Pengembangannya Bu, kalau area pengembangannya nanti kan ada kegiatan pengamatan. Jadi melalui pengamatan itu diharapkan pengamatan ada video pembelajaran, nanti dia anak tuh mampu menjelaskan bagian cara kerja organ pernapasan tadi. Nah, kemudian nanti juga ada diskusi kelompok. Jadi mereka bisa menganalisis informasi terkait dengan tadi yang pertanyaan adik Simba tadi dari bahasa Indonesia. Kemudian juga nanti selain diskusi ada tanya jawab. Jadi melalui tanya jawab tersebut diharapkan pesertanya mampu menjelaskan ciri-ciri lagu yang bertangga nada mayor lagu. Berarti di sini pengembangan yang akan dikembangkan di sini banyak sekali ya. Ada berapa tadi? Ada 3. Ya. Berarti melalui pengamatan video ini berarti akan meningkatkan lagi minat anak dalam pembelajaran besok. Ya. Motivasi lah. Motivasi yang dilakukan untuk berbagai tadi pengembangan ada 3 yaitu mengamati gambar video pembelajaran, kemudian ada diskusi kelompok. Bagus sekali. Kemudian nanti ada tanya jawab. Tanya jawab apa tadi menjadi sini? Lagu bertangga nada mayor. Oh iya, berarti itu tadi area pengembangan. Nah, kemudian saya bertanya lagi, di mana ada strategi yang dipersiapkan, berarti apa? Strategi apa yang disiapkan? Untuk strategi yang saya siapkan di sini, saya memilih model pembelajaran kooperatif tipe NHT atau Number Together. Jadi nanti kan anak nanti berkelompok ya berdiskusi. Nah, dalam kelompok itu saya menggunakan model pembelajaran ini tadi yang Number Together. Jadi mereka nanti akan diberi kepala bernomor masing-masing kelompok itu. Jadi ada tanda pengenalnya, misalnya ini kelompok misalnya karena anak-anak suka animasi ya Bu, jadi saya buat kelompok Doraemon misalnya, kelompok SpongeBob gitu. Jadi sudah ada kepala bernomor di kepala mereka sebagai tanda pengenal. Kemudian nanti saya rencananya juga menggunakan media pembelajaran. Selain dari buku, saya juga ada membuat gambar agar pernapasan tadi. Kemudian ada juga video pembelajaran yang saya cari referensinya dari sumber ada YouTube juga saya. Ya, berarti ditambah pembelajaran yang kooperatif tadi, kemudian juga pendekatan tadi Ya, pendekatannya saintifik. ya, kemudian menggunakan media pembelajaran lainnya seperti apa tadi Bu? Iya, jadi video pembelajarannya nanti ditayangkan melalui proyektor. Gitu. Jadi supaya anak-anak lebih semangat, karena mereka melihat langsung ada contoh-contoh di video itu, misalnya tentang organ pernapasan itu seperti apa. Gitu. Tidak hanya mereka menghayal gitu. Bagus sekali Bu Siti katanya bahwa tadi tujuan pembelajaran dan area pengembangan dan strategi pembelajaran yang dipersiapkan sangat bagus dan menarik. Semoga pada pertemuan observasi kelas nanti apa yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam hal mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian juga meningkatnya minat dan semangat belajar para peserta didik kita. Ya, demikian observasi kita pada hari ini. Saya rasa cukup untuk kegiatan kita. Tahapan observasi. JGP sebagai supervisor memberikan umpan balik berbasis coaching dan percakapan coaching atau refleksi dan kalibrasi. Observasi ini bertujuan untuk mengamati kegiatan pembelajaran yang telah direncanakan sebelumnya.
serta mengamati keterlaksanaan strategi yang disampaikan pada saat tahap praobservasi untuk mewujudkan pengembangan kompetensi. Oksigen, CO, 2, nah itu terjadi di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam percakapan pasca observasi. Saya masih ditemani oleh Ibu Siti Fatimah. Apa kabar Bu Siti Fatimah? Alhamdulillah baik. Ibu apa kabar juga Bu? Baik juga. Nah, Ibu Siti Fatimah sebagai rekan saya yang telah diobservasi, di mana di sini kami pasca observasi dengan tujuan untuk meninjau kembali kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan, di mana saya sudah mengamati keterlaksanaan strategi yang disampaikan pada saat tahap observasi untuk mewujudkan pengembangan kompetensi. Nah, di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Bagaimana perasaan setelah diobservasi? Perasaan saya setelah diobservasi yang pertama yang jelas merasa puas Bu ya, karena sudah mampu melaksanakan apa yang direncanakan sebelumnya dan alhamdulillah bisa melaksanakan dengan baik. Jadi perasaannya puas, senang, dan merasa ya bebannya tuh lepas gitu karena sudah bisa melaksanakan apa yang direncanakan. Iya, dimana tadi saat pelaksanaan observasi saya pun telah mengamati dan Ibu Siti Fatimah pun melaksanakannya dengan baik juga. Iya. Nah, kemudian area pengembangan apa yang telah dikembangkan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran tadi? Area pengembangannya yang pertama saya melaksanakan kegiatan dengan mengedepankan digitalisasi dalam pembelajaran seperti yang direncanakan Bu, yaitu saya menggunakan video pembelajaran yang ditayangkan melalui proyektor, kemudian juga media pembelajarannya yang disiapkan, baik itu medianya berbentuk gambar ataupun video lagi, dan juga saya membantu anaknya lagi dalam diskusi kelompok ya, dimana kan nanti ada tugas di kelompoknya yang itu sudah terlaksana dan alhamdulillah juga sudah melaksanakan tanya jawab yang mampu membuat anak bisa mencermati teks informasi. Ya, ternyata dari area pengembangan yang telah Ibu Siti Fatimah lakukan tadi, yaitu tingkat keberhasilan atau tingkat pengembangan dari media-media tadi berdasarkan pengamatan video, kemudian mereka berkelompok, ya itu sudah meningkat ya, adanya nilai yang lebih bagus lagi. Nah, kemudian tingkat keberhasilan untuk mewujudkan dalam pembelajaran pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan di kelas tadi bagaimana Bu? Kalau menurut saya Bu ya, dalam pemikiran saya tingkat keberhasilan mungkin belum mencapai sempurna 100%, tapi alhamdulillah sudah dalam lingkup mayoritasnya anak-anak itu berhasil. Jadi kalau kita hitung persentase mungkin sudah alhamdulillah 85%-nya sudah mampu mencapai keberhasilan. Iya, sebagaimana yang telah saya amati tadi pada pelaksanaan observasi pun sudah sangat bagus sekali, sudah terlaksana ya sekitar 80% tadi ya Bu ya. Berarti di sini pertanyaan yang berikutnya berarti apa ada kendala yang muncul dalam pengembangan? Nah iya Bu,
tadi melakukan pembelajaran yang tadi ibu observasi, kendala yang muncul yaitu ada dalam waktu, efisiensi waktu. Jadi ketika anaknya itu diskusi kelompok, nah meskipun saya sudah memberikan batasan waktu kan, tapi mereka masih mungkin karena masih belum terbiasa berpikir kritis ya Bu ya, jadi mereka perlu waktu lebih seperti itu dalam pelaksanaan diskusi kelompoknya. Jadi mungkin kendalanya di efisiensi waktunya. Nah, berarti karena tadi kendala yang ada di efisiensi waktu Iya Bu. atau penggunaan waktu agar tepat. Nah, oleh karena itu berarti ada rencana nih bagaimana memperbaiki atau pengembangan selanjutnya. Iya Bu. Jadi rencana untuk pengembangan selanjutnya terkait kendala tadi, yang pertama kan tadi saya bilang karena mungkin mereka belum terbiasa berpikir kritis. Jadi rencana pengembangan selanjutnya, saya ingin merancang pembelajaran yang mampu mendorong siswanya atau peserta didiknya untuk berpikir kritis. Jadi mungkin akan lebih sering lagi melaksanakan diskusi kelompok sehingga nanti mereka bisa terbiasa. Karena kan kalau nanti sudah terbiasa dan nanti diberi arahan juga untuk batasan waktu dan lain sebagainya, mudah-mudahan diharapkan nanti mereka bisa lebih menggunakan waktu secara efektif lagi. Iya. Ya, berarti tadi rencana ke depannya untuk pengembangan kompetensi yang selanjutnya. Berarti saya tunggu ya Bu, nanti kita tetap semangat. Berarti kita akhiri saja perbincangan kita pada hari ini, yaitu pasca observasi. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak Bu Siti Fatimah atas waktunya pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Herlina, selamat pagi Bu Fatimah. Hari ini kita melakukan pendampingan 5 yang sampai pada dialog pasca observasi pembelajaran, yang mana dalam dialog ini Bu Herlina selaku TGP angkatan 9 telah diberikan tugas untuk membimbing Ibu Siti Fatimah sebagai observer dalam pembelajaran, dan Ibu Herlina sebagai CGP adalah sebagai supervisor. Nah, pada hari ini kan sudah Bu Herlina lakukan pra observasi, kemudian telah dilakukan observasi di dalam kelas, kemudian Bu Herlina kan sebelumnya sudah membimbing Bu Fatimah untuk menyusun RPP dalam melakukan observasi pembelajaran di kelas. Nah, Bu Herlina, apa nih yang akan disampaikan oleh Bu Herlina kepada Ibu Fatimah dalam percakapan dan hasil analisis data observasi pembelajaran di kelas tadi? Silakan Bu Herlina. Terima kasih Bu. Baiklah, kita akan memulai percakapan pasca observasi ini. Apa kabar Bu Siti Fatimah? Baik. Apa kabar juga? Iya. Ya, sehat kita semuanya. Jadi pada hari ini kita bertemu kembali pada kegiatan pasca observasi. Di mana kemarin kita sudah melakukan dari pra observasi, kemudian observasi di kelas dan hari kita pasca observasi. Nah, kemarin saya sudah memperhatikan bahwa Ibu sudah mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan KSE dan penerapan budaya positif. Nah, kemudian juga sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan kemarin. Kemudian di sini saya menanyakan kemarin menggunakan model pembelajaran apa ya? Untuk pembelajaran yang dilaksanakan kemarin saya menggunakan pembelajaran kooperatif tipe SHP atau Number Together dan pendekatan saintifik. Jadi juga menggunakan media-media pembelajaran yang Ya, seperti medianya ada media gambar. Jadi saya menempelkan media gambar yang ukuran besar agar terlihat jelas oleh peserta didik. Kemudian saya menampilkan
video pembelajaran dalam bentuk slide juga yang ditampilkan menggunakan whiteboard. Ya, jadi kemarin juga sudah menggunakan media dengan ajar seperti penggunaan faktor yang sangat membantu dalam penyampaian materi sehingga murid lebih semangat, antusias, dan pasti lebih cepat memahami materi yang disampaikan tadi berupa gambar atau video secara langsung. Nah, di sini juga sudah Ibu Siti Fatimah juga sudah ada pembelajaran sosial emosionalnya 5 KSE, yaitu apa kemarin Bu Siti Fatimah? Untuk pembelajaran yang telah saya laksanakan kemarin, peserta didiknya ada berkelompok Bu, jadi ada berinteraksi ya, terus ada juga mereka kesadaran dirinya dalam melaksanakan tugasnya yang diberikan, kemudian juga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, karena dalam diskusi kelompok itu tanggung jawab mereka yang harus mereka laksanakan, dan juga ada manajemen dirinya, jadi bisa menyelesaikan tugas yang diberikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jadi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab itu seperti menyelesaikan tugas kelompok sudah Ibu presentasikan kemarin. Nah, kemudian budaya positifnya juga ada religius, ya, nasionalis, mandiri, dan gotong royong. Nah, kemudian setelah kita melakukan observasi kemarin, berarti rencana tindak lanjut untuk berikutnya dari Ibu saya. Untuk rencana tindak lanjut berikutnya, rencananya saya mempelajari kembali mengenai bagaimana sih pembelajaran yang menerapkan diferensiasi dalam pelaksanaannya. Kemudian saya juga mencoba untuk mengikuti pelatihan mandiri, baik itu dalam webinar ataupun impact maupun pelatihan mandiri di PMM. Ya, berarti sudah bagus apa yang akan Ibu rencanakan tersebut. Demikian Bu percakapan kami. Ya, terima kasih kepada Ibu Fatimah dan Ibu Herlina selaku supervisor yang telah memberikan percakapan pada pasca observasi yang dilakukan oleh Ibu Fatimah. Nah, sekarang Bu Herlina, dari percakapan tadi saya dengarkan tadi Bu Fatimah yang akan ditingkatkan adalah pembelajaran diferensiasi, kemudian selain itu disiplin positif, dan juga ada pendidikan KSE-nya. Nah, Bu Herlina, silahkan Bu Herlina menemukan area pengembangan diri dan perbaikan diri yang hendak dilakukan oleh Ibu Fatimah selaku rekan sejawat, dan silahkan Ibu Herlina catat percakapan observasi ini, pasca observasi ini ke dalam format modul 2.3 ya Bu Herlina ya, yaitu pada bagian asinkron. Silakan Bu Herlina. Ya, terima kasih banyak Bu. Di mana di sini dalam pengembangan diri yang disampaikan oleh Siti Fatimah tadi bahwa ukuran keberhasilannya murid mampu mendeskripsikan agar napas manusia, kemudian menggunakan strategi model pembelajaran kooperatif DPNHT, dan menggunakan seperti buku gambar, video, tentunya akan menarik minat bagi peserta didik. Nah, kemudian juga di mana pengembangan yang berikutnya itu ada keterampilan berrelasi, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu dengan cara diskusi kelompok, berempati, menentukan disiplin, menghargai orang lain. Nah, kemudian pengembangan berikutnya secara religius, nasionalis, mandiri, dan gotong royong. Nah, murid dalam kelompok terlibat interaksi, peran aktif dalam menyelesaikan tugas kelompoknya. Nah, kemudian tugas selesai tepat waktu sesuai dengan harapan ketercapaian tujuan. Kemudian juga murid dapat berinteraksi antara temannya lain melalui berbagai ide, gagasan, pendapat, dan murid sebagai tutor sebaya memberikan bimbingan kepada temannya yang belum paham maksud soal tersebut. Kemudian saling berbagi kebaikan. Demikian Bu. Terima kasih kepada Bu Herlina yang telah
memberikan umpan balik tadi bersama Ibu Siti Fatimah, yaitu mengenai area pengembangan yang akan diperbaiki oleh diri Ibu Fatimah sebagai guru untuk melakukan perbaikan di masa yang akan datang. Nah, dari percakapan perencanaan area pengembangan, adapun rencana aksi pengembangan diri, hasil dari perencanaan aksi pengembangan diri Ibu Fatimah itu nantinya akan dicatat tadi di dalam modul aksi nyata modul 2.3 yang dilaksanakan oleh Ibu Herlina sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9. Nah, untuk itu proses pasca observasi ini akan dilakukan penilaian lebih lanjut dengan melakukan supervisi akademik berikutnya dengan sesama rekan sejawat yang dilakukan oleh Ibu Herlina kepada rekan sejawat Ibu Herlina di sekolah SDN Mendiangin Pintu 2. Jadi terima kasih kepada Ibu Herlina. Selesai sudah dialog pasca observasi pembelajaran kita pada hari ini. Untuk itu kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Demikianlah pemaparan saya kali ini, semoga bermanfaat. Atas segala perhatian saya ucapkan terima kasih. Salam bahagia, salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju.